Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan mengajak panjenengan semua melihat lebih dekat Istana Mangkunegaran. Mari. Ini kembaliannya 40. Ini tiketnya. Untuk pemandu nanti langsung bayar ke pemandu setelah turnya selesai. Oke, selamat pagi, selamat datang di Istana Mangkunegaran. Nama saya adalah Purwanto. Saya adalah abdi dalam pariwisata yang nanti akan mengantar kunjungan Bapak Ibu selama di Istana Mangkunegaran Surakarta. Di sini saya membawa plastik karena apa? Karena nanti untuk masuk ke area di Istana Mangkunegaran kita harus melepas alas kaki. Silahkan kita lewat sini. Oke. Areanya. Jadi ini adalah Mohon dijelaskan Pak, Mangkunegaran atau Puro Mangkunegaran itu apa? Jadi Istana Mangkunegaran atau Puro Mangkunegaran ini adalah istana kedua dari kota Solo, selain Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, jadi ada Keraton Kasunanan Surakarta dan di sini ada Puro Mangkunegaran atau Istana Mangkunegaran, sebuah istana yang dibangun oleh Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said atau yang terkenal juga dengan sebutan KGPAA Mangkunegoro I pada tahun 1757. Beliau ini adalah merupakan keponakan dari Raja Keraton Kasunanan yaitu Pakubono II maupun Raja dari Kasultanan Yogyakarta yaitu Sultan Hamengkubuwono I. Jadi sebetulnya hubungannya ya Mangkunegoro I, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo adalah keponakan dari PB2 dan HB1 ya. Jadi masih ada hubungan kekerabatan yang masih cukup dekat. Hanya karena di situ ada konflik internal, ada konflik keluarga, ditambah juga dengan provokasi dari VOC yang kita kenal dengan politik divide et impera, sehingga keraton yang semula Mataram itu utuh akhirnya harus terpecah menjadi 4 bagian akhirnya ya. 2 di Solo, 2 di Jogja. Di Solo ada Keraton Kasunanan dengan Raja Pakubono dan Puro Mangkunegaran dengan penguasa bernama Mangkunegoro. Di Jogja ada Kasultanan dengan Raja Sultan Hamengkubuwono dan Pakualaman, Puro Pakualaman dengan Raja bergelar Pakualam. Sebetulnya masih dari satu keluarga yang sama yaitu Mataram. Sekarang kita sudah berada di Istana Mangkunegaran, istana yang dibangun pada tahun 1757 dan menempati area seluas 10 hektar. Ada 3 bangunan utama, Pendopo Ageng yang ini, yang kedua namanya Paringgitan, itu yang lebih tinggi itu, yang ketiga namanya Dalem Ageng. Nah, bangunan-bangunan ini adalah bangunan yang masih asli dari ratusan tahun yang lalu dan belum pernah direnovasi dalam arti diganti. Ya, penggantian atau cat misalnya itu sudah beberapa kali dilakukan. Tetapi alhamdulillah untuk material kayu yang digunakan, Struktur bangunannya masih asli gitu Pak. Ini masih asli dari ratusan tahun yang lalu. Ya, jadi tiang-tiang ini ya, yang kotak-kotak itu kan dari kayu jati semua. Ya, jadi ini adalah salah satu atau kita menyebutnya Pendopo Ageng Mangkunegaran ini adalah pendopo dengan joglo yang terbesar di Indonesia. Terbesar Pak? Iya, melebihi pendopo atau joglo dari keraton-keraton lain. Nah, ini boleh diingat atau boleh nanti suatu saat Bapak ada kesempatan ke Keraton Jogja atau ke Kasunanan, coba diingat-ingat bangunannya seluas apa, joglonya seluas apa, gitu maksudnya. Ini yang terbesar? Ini yang terbesar ukurannya. Tetapi dari ukuran yang besar ini sebenarnya ornamennya termasuk yang paling sederhana.
Jadi misalnya contoh pilar-pilar di sini itu tidak diukir, Polos ya Pak? polos saja, tetapi dari kepolosannya itu justru muncul sebuah keanggunan. Karena kita lihat pilarnya tinggi, pilarnya besar dan tinggi, termasuk plafonnya itu sangat tinggi. Ya, di sini dihiasi dengan lampu-lampu gantung yang dibeli dari Eropa, yang aslinya dulu memakai lilin. Ya, jadi setiap titik lampu yang dulu di sini ini dulu ditutup dengan semprong. Jadi semprong itu semacam tutup dari kaca supaya kalau kena angin nyala dari lilin ini tidak mati. Lah, pendopo agung ini ukurannya 61 kali 51 meter. Khusus pendoponya saja. Kalau kita gunakan bagian atas dan bawah ini bisa lebih dari 1000 orang. Dan keunikannya kalau bangunan ini, pendopo ini digunakan untuk acara yang jumlahnya bisa sampai 1000-an orang itu, kita tanpa AC tidak apa-apa. Iya, Tanpa ventilator berupa kipas angin pun juga tidak apa-apa karena memang desainnya adalah terbuka. Terbuka. Ya, jadi di sini marmer ini dari Carrara Italia ya, dipasang atau dibeli waktu era raja kami yang keempat tahun 1866. Terus ini ada apa namanya, ada singa yang dibeli dari Berlin. Kenapa singa? Singa adalah simbol dari sebuah kekuasaan. Contoh misalnya Thailand itu lambangnya adalah gajah. Indonesia kenapa lambang negara bukan burung kutilang tapi burung Garuda? Karena dianggap ya Garuda adalah rajanya para burung. Nah, di sini sebagai simbol dari kekuasaan yang pernah dimiliki oleh Mangkunegaran. Jadi di Solo sebelum ada pemerintahan NKRI itu sudah ada pemerintahan berbentuk kerajaan. Sudah ada negara berbentuk kerajaan. Artinya mohon bisa dipahami bahwa ada sedikit narasi sejarah yang menurut saya perlu sedikit diluruskan. Contoh, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Nah, itu keliru, Pak? Menurut saya keliru. Kenapa? Saya tanya dulu, Indonesia berdiri kapan? Iya, setelah kemerdekaan. Nah, artinya kalau tolak ukurnya Indonesia ada tahun 1945, berarti 2021 dikurangi 1945 adalah 350 tahun. Kan matematikanya pasti keliru dong. Keliru. Iya. Artinya kalau kita tolak ukurnya Indonesia, kita bisa tolak ukurnya bisa malah lebih jauh. Karena apa? Solo ke utara ada namanya Sangiran. Sangiran itu adalah tempat dari manusia Jawa yang kita sebut manusia purba, Pithecanthropus erectus. Artinya kalau kita lihat Pithecanthropus erectus itu usianya lebih tua dibanding Yesus, dibanding Nabi Isa. Mohon maaf, sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada manusia purba, alias masyarakat Jawa sudah ada. Berarti kalau kita sebut Indonesia, itu ya Indonesia baru setelah tahun 45. Iya, ketika itu belum ada Indonesia. Belum ada Indonesia, yang ada adalah pemerintahan kerajaan-kerajaan. Iya, negara berbentuk kerajaan. Negara berbentuk kerajaan. Contohnya di Inggris itu masih kerajaan, Belanda masih kerajaan. Iya. Artinya apa? Keberadaan di Solo, ada Raja Kasunanan, ada Raja Mangkunegaran. Ini adalah satu fenomena sejarah yang tidak bisa kita hapus. Betul. Artinya di sisi lain pemerintah ya menurut saya tidak hanya merdeka dari sisi kolonialisme, tetapi juga berdiri karena sokongan dari para kerajaan ini. Kita ingat sejarahnya bagaimana dulu Jakarta pernah pindah ke Yogyakarta. Pertanyaannya Pak, ya pada waktu Bung Karno mengucapkan proklamasi, apakah APBN kita ini sudah langsung ada? Belum ada waktu itu. Belum ada. Pertanyaannya adalah apakah mungkin negara bisa jalan tanpa modal dalam tanda kutip uang? Bung Karno bukan terkenal orang yang paling kaya. Bung Hatta juga tidak terkenal. Pertanyaannya adalah pada waktu Bung Karno bilang proklamasi, apakah terus Belanda yuk udah merdeka toh nih uangnya tak kembalikan? Kan tidak. Pertanyaannya adalah operasional negara Indonesia sampai tahun 49, konferensi meja bundar selama 4 tahun, ada operasi militer DITI, PKI, PRRI, Permesta.
mohon maaf tidak banyak tertulis dari mana negara mendapatkan uang untuk operasi militer itu. Kalau untuk kaya secara person 1-2 orang ada Pak, tetapi kaya secara kelembagaan menurut saya ya contohnya Keraton Jogja salah satunya bukan tanpa alasan. Kenapa oleh Bung Karno Jakarta pindahnya ke Jogja? Salah satunya menurut saya adalah karena memang saat itu Sultan Jogja selain beliau kapabel alias mampu, ya karena dianggap Sultan atau Kesultanan Jogja itu juga cukup punya modal. Dalam tanda kutip ya salah satu sponsor awal dari berdirinya Indonesia ya menurut saya adalah para kerajaan ini. Contoh yang paling real adalah negara memberikan subsidi pada keraton Kasunanan, Mangkunegaran dalam bentuk subsidi. Contoh tahun ini Mangkunegaran mendapatkan dana renovasi sekitar 18 miliar Pak. Untuk renovasi Keraton Surakarta. Ini istana ini. Mangkunegaran. Iya. Itu pun hanya untuk tahun ini loh ya. Artinya nanti akan ada renovasi untuk perpustakaan. Salah satu perpustakaan tertua Pak. Karena perpustakaan kami di lantai 2 itu didirikan tahun 1867. Bukunya masih buku-buku lama, masih ada di sana. Mohon maaf Pak. Ya. Ini berarti antara Mangkunegaran dan Kasunanan itu independen. Berbeda Pak. Berbeda. Jadi istilahnya dua negara berbentuk kerajaan dalam satu kota. Ya. Tetapi kita memang tidak bisa melihatnya dalam kacamata loh sekarang kan Solo wali kota. Solo sebagai pemerintahan kota baru berdiri 1946. Jadi wali kota itu ada karena apa? Memang yang terjadi di Solo itu pernah ada satu konflik. Jadi dulu waktu tahun 45 proklamasi itu 1 September 45 Bung Karno mendapat namanya Maklumat Surakarta. Isi Maklumat Surakarta adalah dua kerajaan di Solo mendukung Republik. 8 September ada Maklumat Yogyakarta. Dua kerajaan di Jogja mendukung Republik. Atas dua maklumat ini Bung Karno menganugerahkan DIS Daerah Istimewa Surakarta ke Solo, DIY ke Yogyakarta. Dalam perkembangannya di Solo terjadi gerakan anti kerajaan yang dimotori oleh golongan sosialis. Salah satu motornya adalah Tan Malaka. Terjadi penculikan dan pembunuhan dari para penguasa atau presidium pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta. Karena kondisinya chaos alias kacau, pemerintahan DIS dititipkan ke Jakarta. Di Jogja tidak terjadi gejolak ini. Hanya di Solo. Hanya di Solo. Sehingga Jogja 2007 diundangkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Sehingga Sultan yang bertahta di Jogja adalah otomatis sebagai gubernur. Konteksnya sebetulnya Solo ini adalah bukan sebagai sebuah kota dengan wali kota Pak. Solo sebetulnya adalah ibu kota dari dua negara, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Batasnya Jalan Slamet Riyadi dengan rel kereta api. Lah, ada wilayah penyangga yang kita sebut dengan namanya Solo Raya, Wonogiri, Karanganyar, dulu wilayahnya Mangkunegaran. Laporannya Mangkunegaran. Lah, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Sragen itu adalah Keraton Kasunanan. Itu. Nah, mungkin bisa sedikit saya singgung. Pada waktu konferensi Meja Bundar 1949, salah satu atau delegasi yang ikut ke sana antara lain adalah Raja kami ke-8, juga dalam hal ini adalah Pakubono XII dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ini adalah satu fakta sejarah. Pengertiannya adalah memang pada saat itu situasi di Solo adalah chaos, sehingga nasib Solo sekarang terus terang mohon maaf ini memang tidak semujur di Jogja yang lestari lewat undang-undang keistimewaan. Di sana Sultan sebagai gubernur sebagai daerah istimewa Jogja, di Solo tidak. Karena kondisi chaos tadi, kondisi kacau tadi, akhirnya Bung Karno membentuk sebuah pemerintahan istilahnya sementara. Tetapi justru pemerintahan sementara ini yang lestari sampai sekarang lewat namanya wali kota. Sehingga Solo akhirnya apa? Menjadi hanya sebuah kota kecil. Karena memang ruang lingkupnya Solo ini memang sebagai sebagai pusat. Hanya setingkat kabupaten gitu. Iya, hanya setingkat kabupaten. Bukan provinsi seperti Yogyakarta. Bukan.
Makanya ada beberapa kali usulan bagaimana ini mau dikembalikan pada rel, tapi ternyataannya mohon maaf di sini ada banyak pihak yang di situ adalah menolak. Menolaknya salah satunya apa? Terus terang sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang istilahnya apa ya, diuntungkan dengan keberadaannya di atas nama demokrasi. Karena yang terjadi adalah milik keraton sekarang ini dianggap milik seseorang, dalam hal ini adalah negara atau lembaga. Contoh, ada pabrik gula Colomadu. Colomadu itu didirikan oleh Mangkunegoro IV, raja kami. Tetapi di saat sekarang menjadi milik BUMN, milik PTP. Contoh kalau Bapak ke arah Ngargoyoso, tepatnya daerah Kemuning ke atas, ada perkebunan teh. Perkebunan teh di sana itu sekarang milik Kodam 4 Diponegoro, milik militer. Pertanyaannya adalah kapan dibelinya? Kapan dibelinya? Ini yang terjadi konflik tanah di Solo, ada konflik sampai semacam Rumit ya Pak? cukup rumit karena memang di sini ada satu kelembagaan negara dalam tanda kutip pemerintahan pusat, tetapi ada satu kelembagaan yang sudah pernah ada, yaitu adalah keraton. Makanya di sini kemarin mungkin Bapak mendengar tentang konflik keraton dan sebagainya. Iya. Yang rame itu? Yang rame itu menurut saya ya memang ada pihak-pihak yang memang membuat dalam tanda kutip sengaja. Ngompori gitu. Bahasanya kalau dalam bahasa politik sekarang memang sengaja diprovokasi supaya kelihatan bahwa keraton itu memang tidak adil. Karena kalau betul-betul itu ditelusur, Pak, maka boleh dikatakan semua aset yang ada di Solo paling enggak keraton itu ya paling enggak harus dimintain izin dulu. Contoh misalnya Bapak punya sertifikat sekarang, tetapi ternyata sebelum Bapak punya sertifikat ada sertifikat sebelumnya. Ya kan mesti dasar sertifikat sekarang harus melihat sertifikat sebelumnya. Karena di situ pasti sumbernya namanya Eigen Verponding. Contoh yang paling real itu adalah kasus Sriwedari. Pemkot kan kalah terus. Pemkot kalah memang tidak punya hak atas Sriwedari. Itu yang punya keraton kok. Ya, ini contoh bagaimana situasi yang terjadi di Kota Solo. Situasi sebenarnya. Ya, jadi yang sedikit saya ketahui begitu. Oke. Lanjut. Sekarang tentang Istana Mangkunegaran ini ada gamelan yang digunakan pada acara-acara khusus. Misalnya gamelan yang sisi kanan ini dimainkan setiap hari Sabtu pagi ya, yang sebelah kanan. Terus sebelah kiri ini ada gamelan yang sedang dibersihkan. Sekarang adalah bulan puasa. Kalau di Mangkunegaran bulan puasa itu digunakan sebagai saat untuk jamasan gamelan. Artinya kalau pusaka berupa keris, tombak dan seterusnya itu jamasannya setiap suro. Tetapi kalau di Mangkunegaran ini pusaka berupa gamelan, dalam arti peninggalan berupa gamelan, itu jamasannya adalah bulan puasa. Karena memang sebagai tradisi bulan puasa itu adalah bulan di mana kita tidak memainkan gamelan sampai minggu ketiga. Maka minggu pertama, 2, ketiga Ramadan ini sama sekali tidak ada pertunjukan hening. Ya, ini adalah salah satu momen atau saat kita salah satunya menghormati umat Islam yang sedang berpuasa. Nah, dari sini mulai dari tangga ini yang tadi saya sampaikan, kita harus melepas alas kaki. Ya. Jadi ini adalah dari sini semua pengunjung wajib melepas sendal maupun sepatu. Betul. Ini untuk wadah, silakan di bawah, silakan. Batas suci berarti ini Pak? Jadi sebetulnya bukan ke pengertian batas suci seperti di masjid, ya. Ini lebih kepada satu tradisi, Pak. Jadi begini, pada waktu kita masuk ke bangunan seperti istana, kita selain belajar sejarah, kita juga belajar tentang suatu etika atau tata krama. Artinya adalah kalau kita bertamu, dalam arti ini adalah berkunjung kepada satu tempat yang itu bukan rumah kita maksudnya, kita harus menanggalkan keegoan kita. Dalam hal ini contohnya keegoan itu adalah apa yang kita punya, apa yang kita kenakan. Kadangkala kesombongan kita itu muncul karena sesuatu yang kita pakai. Contoh misalnya, mohon maaf, Bapak memakai sandal harganya 1 juta, saya pakai sepatu yang harganya hanya Rp10.000. Mohon maaf, kadang muncul
rasa sombong, sepatu sandal saya kan lebih mahal dibanding sepatu. Beda kelas ya? Beda kelas. Nah, kadangkala ini yang tetapi dengan begini mohon maaf, ternyata waktu kita lepas ternyata sama. Makanya salah satu filosofi mungkin sholat tidak boleh memakai sepatu itu apa? Kita harus menanggalkan kesombongan kita kalau mau menghadap pada Allah. Mungkin semacam itu. Okay? Jadi lebih pada kondisi ini. Jadi Bapak bisa perhatikan marmernya ini, tiang-tiangnya ini adalah semuanya dari kayu jati. Nah, yang spektakuler atau yang khusus adalah adanya kayu jati atau tiang penyangga utama di sini, Pak. Mana, ini Pak? Adalah tiang penyangga utama. Ini tiang utamanya? Ini tiang utama Soko Guru namanya. Ini jumlahnya 4 buah. Tingginya masing-masing adalah 10,5 meter. Tiang utamanya berarti ada 4 ya, Pak? Ada 4. Jadi kalau Bapak perhatikan melihat ini, ya, ini tiang yang paling besar dan paling tinggi. Makanya kalau Bapak lihat konstruksinya ya. Iya. Jadi kalau beban dari atap, beban dari bangunan ini, tulang punggungnya, Soko Gurunya adalah pilar ini, Pak. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari kayu jati utuh. Lah, kayu jati ini berasal dari satu hutan khusus di daerah Wonogiri, namanya hutan Donoloyo. Dan ini diwarna dengan warna khas Mangkunegaran, yaitu warna hijau dan kuning. Ini adalah warna padi. Warna padi? Warna padi dan warna emas. Hijau ini adalah hijau waktu masih muda itu ya, Pak? Betul. Dan ini adalah kuning, simbol dari padi yang sudah tua. Kenapa padi? Karena padi adalah simbol dari pangan. Pangan adalah awal dari kemakmuran. Jadi kalau hidup pertama itu pangan dulu, Pak. Iya, pokok pangan, ya, Pak. sandang, baru papan. Iya. Orang bisa hidup tanpa pakaian, tanpa rumah, tetapi tidak tanpa makanan. Iya. Makanya secara konteks kalau bicara makmur pertama kali harus cukup makan dulu. Iya. Ini yang sebetulnya disimbolisasikan. Kenapa kok didominasi warna di Mangkunegaran adalah warna hijau dan kuning. Iya. Nah, silakan Bapak ke sini. Di sini ini adalah titik tengah dari Pendopo Ageng. Ini Kalau ada Bapak, apanya, Pak? Kebetulan ini hari Sabtu, kemarin hari Jumat ya. Jumat adalah malam Jumat. Ini kebetulan sesaji yang selalu diberikan ya. Jadi setiap malam Jumat itu selalu ada sesaji yang ditaruh di sini. Karena ini adalah titik tengah dari Pendopo Ageng Mangkunegaran. Makanya kalau Bapak perhatikan marmernya beda. Paling kecil sendiri, Paling Pak? kecil sendiri. Karena kalau kita berdiri di titik ini, Pak, kita tarik sampai keluar, ini satu garis lurus sampai gapura besi yang melengkung di sana. Oh. Nanti Bapak bisa coba berdiri di sisi saya Iya, tadi. coba. Jadi mulai dari sisi ini, Bapak pandang sampai itu. Iya, lurus, Pak. Benar, Ya, Pak. sampai air mancur di tengah kolam, sampai gapura besi itu satu garis lurus, Pak. Iya, ini artinya apa, Pak? Ya, nanti saya terangkan ya. Jadi dari ini juga kalau Bapak muter ke dalam, artinya ini kalau ditarik keluar dan tarik ke dalam satu garis lurus. Ya, putar balik. Ya, ini juga satu garis. Jadi kalau pintu yang tengah 4 itu dibuka, ya di sana nanti akan ada singgasana dari raja. Jadi kalau pintu yang di tengah dibuka, raja sedang duduk di atas singgasana, beliau mandang keluar, itu bisa kelihatan sampai di titik itu, Pak. Jadi sebagai simbolisasi bahwa raja yang berkuasa memang harus mengetahui segala hal yang terjadi dalam jarak yang cukup jauh. Jadi contohnya, kenapa raja bekerja tidak pernah sendirian? Selalu ada pembantunya. Iya. Ya, artinya kalau kita melihat presiden di Jakarta, tetapi kok berita di Papua sana beliau tahu ya kan ada perpanjangan tangan dari beliau. Artinya di situ ya. Tetapi jalan aspal dari pintu besi itu keluar dibuat agak serong ke kanan supaya tidak dalam posisi tusuk sate. Tusuk sate? Ya, jadi maksudnya supaya lokasi Mangkunegaran ini sebetulnya kalau dari luar sana ditarik garis lurus, Pak, Mangkunegaran ini dalam posisi tusuk sate. Tusuk sate adalah satu posisi tanah atau rumah yang berada persis di titik pertigaan. Jadi kalau Bapak perhatikan misalnya nih, contoh nih saya asumsikan begini. Ini ada jalan. Maka rumah yang berada di sini ini namanya posisi tusuk sate, Pak. Tidak boleh dibuat satu pintu masuk dari titik ini tuh di titik ini.
Kenapa? Berarti sama saja mengumpankan kita, rumah kita pada satu mara bahaya. Kenapa disebut dengan konsep tusuk sate? Karena di situ ada dua benda, tusuk yang itu runcing dan sate. Sate itu daging. Sealat-alatnya daging, sekeras-kerasnya daging pasti kalah dengan namanya tusuk. Lah daging itu kita. Iya. Sekuat-kuatnya kita, sealat-alatnya kita. Kalau ditusuk terus dengan sebuah masalah, dengan sebuah bahaya, dengan sebuah permasalahan hidup, lambat laun pasti jatuh, pasti akan geledak, pasti akan kolaps. Kita dibatasi dengan umur. Waktu masih muda, Bapak mungkin mohon maaf, mandi air hujan tidak masalah, tapi kalau udah usia 90 tahun mungkin jadi masuk angin. Bahasanya mudahnya begitu. Nah, kenapa? Orang Bapak bisa perhatikan, orang naik motor kenceng. Nah, kalau ini pintu masuk bisa saja langsung masuk ke ruang tamu. Iya, bablas ya, Pak. Bisa bablas. Makanya harus disiasati, pintunya harus dibuat agak serong. Ini secara konsep adalah bagaimana sebuah rumah, sebuah tanah yang dalam kondisi tusuk sate tidak boleh langsung dibuat garis lurus. Walaupun mungkin di suku lain beda ya. Ya, kalau di Chinese kita mengenal ada namanya Feng Shui, Hong Shui. Di Jawa pun juga ada. Tidak boleh pintu masuk rumah utama itu langsung ke dapur. Ternyata ada maknanya, Pak. Apa? Pintu masuk utama adalah pintu tempat kita beraktivitas. Contohnya kerja. Apa yang kita cari di kerja? Salah satunya adalah uang. Uang ini kertas. Nah, kalau kita bawa uang sebesar sebanyak apapun, langsung diadu dengan tempat asal mula api di dapur, ya habis, Pak. Kuat dapurnya. Hangus, Pak. Hangus, pasti habis. Makanya harus disiasati. Pintu masuk jangan langsung ke dapur. Ya selain itu kan dari sisi etika kan orang baru masuk udah sedang masak nih kelihatan kurang tidak sopan. Artinya kalau kita nalar, Pak, mohon maaf ini bukan takhayul, bukan mistik, tapi lebih pada satu penalaran. Maka kalau di Jawa sebetulnya hal-hal yang kita sebut adat kadang berdasar dari sebuah tradisi, ilmu titen, sebuah kebiasaan. Kalau biasanya begitu nanti jadinya begini. Walaupun apakah itu 100% benar? Itulah yang kita sebut dengan sebuah keyakinan, sebuah adat. Ya. Enggak, sambil jalan. Di area sebelah kanan itu ada bangunan seperti itu. Itu adalah area tempat tinggal raja sekarang. Dalam hal ini adalah Sri Paduka Mangkunegoro ke-9. Ke-9. Ya, jadi raja sekarang masih tinggal di sini. Beliau usianya sekitar 70 tahun. 70 tahun. Ya. Beliau menjadi raja sejak tahun 1988. Jadi sudah hampir 31 tahun sebagai raja di sini dan 33 tahun maaf. Nah, beliau sebelum sebagai raja itu adalah sebagai menantu Presiden RI pertama. Menantunya Bung Karno, Pak Karno, karena menikahi putri Bung Karno, adiknya Bu Megawati yang bernama Sukmawati. Jadi Sukmawati Soekarno itu adalah mantan istrinya raja kami, tetapi sebelum dilantik, sebelum bertahta. Jadi waktu masih muda beliau pernah menikah dengan Sukmawati, berpisah, bercerai, punya anak 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Terus beliau menjadi raja, terus beliau menikah lagi. Jadi nanti yang terpasang tergantung di sana itu adalah permaisuri beliau dari perkawinan yang kedua. Yang kedua. Ya. Jadi Raja Mangkunegaran yang aktif itu adalah mantan menantu Bung Karno. Mantan menantu Bung Karno. Oh, atau dulu pernah menjadi suami Ibu Sukmawati. Selain itu ada juga kakak perempuan beliau itu adalah menantu dari pahlawan nasional Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin pahlawan dari Sumatera Barat itu punya anak laki-laki namanya Rahadian Yamin. Rahadian Yamin menikahi kakak perempuannya raja. Jadi ada 2 pahlawan nasional yaitu Muhammad Yamin dan Soekarno yang besanan dengan Mangkunegaran ini. Rasanya begitu. Ya. Enggak, silahkan. Nah, antara bangunan pertama di Pendopo Agung dan bangunan kedua Paringgitan ada selain itu. Ada area sela atau senggang ini. Space gitu ya, Pak? Space ini kan. Space ini namanya paretan.
Paretan. Paretan artinya tempat untuk kereta kuda. Jadi dulu kalau ada tamu VVIP datang ke sini pakai kereta kuda, berhentinya di sini. Iya. Nah, nanti diterima oleh keluarga istana di bangunan kedua yaitu Paringgitan. Di sini Bapak bisa melihat ada lambang Mangkunegaran berupa mahkota yang berarti sebuah kekuasaan, ada padi dan kapas. Iya. Bapak perhatikan lambang Indonesia padi kapas ya, ternyata di sini pun sudah ada padi kapas sejak 1866. Jauh sebelum ada Indonesia. Terus di situ ada angka 1866 adalah tahun di mana Mangkunegaran direnovasi oleh Raja keempat, dan di atas angka 1866 ada dua huruf MN. M sama N. M dan N ya, Mangkunegaran. Kalau di Jogja itu hurufnya adalah huruf Jawa, namanya Ho dan Bo, Hamengkubuwono. Kalau di Keraton Kasunanan, Bapak misalnya ada kesempatan ke sana, pasti ada inisial PB, singkatan Pakubuwono. Jadi inisialnya begitu. Ya. Nah, di sini Kanjeng Gusti mobilnya ini platnya khusus AD9MN. Ini AD ini mobilnya Kanjeng Raja. Gusti, mobilnya Raja. AD ini Solo 9 ke 9 MN Mangkunegaran. Cantik banget, Pak. Ya, ini plat khusus ya. Ini bangunan kedua. Ini gambar beliau tahun 95 sama permaisuri. Itu foto 2016 beliau dengan permaisuri. Jadi ini adalah gambar dari beliau Sri Paduka Mangkunegoro ke-9. Ini Pak, rajanya. Nah, ini adalah rajanya ya, yang sekarang usianya 70-an tahun lebih ya. Ini adalah foto sekitar 2016, jadi sudah 5 tahun yang lalu ya. Itu adalah gambar permaisurinya Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro 9. Ini ayahnya yaitu Mangkunegoro ke-8. Lukisan ini ya Pak? Ini lukisan karya pelukis terkenal Indonesia Basuki Abdullah. Basuki Abdullah. Jadi ini adalah ayahanda dari Mangkunegoro 9 atau Sri Paduka Mangkunegoro ke-8. Beliau naik tahta 1944 sampai 1987. Ini adalah ayahanda Mangkunegoro ke-8 atau Mangkunegoro yang ke-7. Ini kakeknya raja yang sekarang. Ini waktu pemerintahan kolonial sebagai raja ya. Terus sana adalah permaisurinya. Ada Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro ke-9 ini. Jadi beliau ini adalah permaisurinya, perkawinan yang kedua yang tadi saya sampaikan. Ini Pak. Jadi setelah beliau menjadi raja terus tahun 90-an beliau menikah lagi dengan ini. Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro 9. Nah, itu adalah permaisuri Mangkunegoro ke-8. Yang ini. Terus ini adalah permaisuri Mangkunegoro yang ke-7. Jadi permaisuri yang ke-7, permaisuri yang ke-8, permaisuri ke-9. Lukisan semua ya Pak? Lukisan ini karya Basuki Abdullah juga. Terus lukisannya 3 dimensi. Silakan Bapak betul, Ibu Pak. pandang ke arah mata. Lihat dari 3 sudut yang berbeda. Pasti ngikutin kita terus. Iya Pak, iya udah terbukti ini Pak. Silakan. Kalau kita ke samping dia wajahnya ikut. Ya. Ini adalah sekali lagi keahlian dari pelukis di dalam melukis gambar ya, melukis orang, sehingga memang seolah-olah ngikutin kita terus. Kanvas ya Pak ya? Ya, ini terus terang begini Pak, ini berkaitan dengan konservasi atau perawatan di kami ya. Selain kanvasnya memang sudah cukup lama, di sini kami memang terkendala di dalam SDM, dalam hal kurator, di dalam hal perawatan benda-benda contohnya semacam ini. Artinya kalau berbicara perawatan mestinya kalau yang saya ketahui lukisan semacam ini tidak boleh dalam ruangan yang terbuka. Iya benar Pak. Setahu saya harus tertutup, ber-AC dan seterusnya. Makanya ini udah mulai Pak ini kan sudah ngelupas ini Pak. Ngelupas ini. Nah ini kan harusnya sayang sekali nih Pak. Renovasi dan seterusnya mestinya. Hanya memang
Di kami ini terus terang kendalanya di situ itu. Kalau dulu istana ini sebagai sebuah kerajaan secara mandiri ini ada pendapatan berupa upeti, pajak dan pabrik dan seterusnya. Hanya setelah NKRI ini menjadi bagian dari Republik Indonesia, otomatis kan tidak ada pemasukan yang sifatnya rutin cukup banyak untuk istana lagi. Nah, sekarang ini istananya masih ada, upacara adatnya masih ada, tetapi memang untuk perawatannya yang berbiaya tinggi ini tidak bisa tercover oleh kemampuan keuangan kerajaan. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita ke ruang ketiga, tapi mohon maaf tadi yang sudah saya sampaikan, di ruangan dalam ageng yang sekarang kita gunakan sebagai museum ini tidak diperkenankan untuk foto. Pertama, ini adalah ruangan yang disakralkan. Disakralkan karena apa? Karena ruangan ini untuk ruangan upacara ritual kerajaan. Yang kedua, ruangan ini adalah untuk menyimpan koleksi-koleksi yang asli. Asli itu artinya bukan duplikat, bukan tiruan. Lah, supaya tetap asli, maka mohon maaf pengunjung tidak diperkenankan membuat foto maupun video. Jadi dilarang ya Pak? Ya, jadi untuk ruangan dalam ageng mohon maaf tidak diperkenankan foto dan video. Ya. Petunjuk nggak boleh fotonya ya. Ya, mungkin ada. Ya, jadi ini sekarang kita berada di area yang bernama Balai Warni. Balai Warni adalah area di dalam Istana Mangkunegaran yang digunakan khusus untuk acara atau kegiatan atau tempat tinggal dari para putri-putri raja zaman dulu. Jadi ini adalah area namanya Balai Warni, terus di sana ada komplek namanya Pracimoyoso. Itu adalah sebagai semacam ruang pertemuan keluarga dan ruang makan. Ya, ini ada tamannya. Oh iya, ini monggo. Jadi ini taman dari Istana Mangkunegaran dari area Keputaran itu. Ya, yang mana di sini kita lihat beberapa ornamen. Ada kemuncak candi, ada patung Ganesha, ada lingga dan yoni. Ini dulunya aslinya adalah merupakan benda-benda purbakala yang juga ditemukan di dalam wilayah Mangkunegaran. Nah, ini cukup unik bangunannya. Nah, saat ini Istana Mangkunegaran atau raja sendiri itu masih tinggal di sini, tinggal di komplek Istana Mangkunegaran, tetapi beliau tinggal di sisi sebelah timur. Jadi di sini Bapak bisa perhatikan ada tulisan private area, karena memang di area sanalah tempat keluarga raja dalam hal ini Sri Paduka Mangkunegara ke-9 sekarang masih tinggal. Dan keluarga. Dan keluarga, tapi mohon maaf kita tidak bisa masuk ke area sana karena memang betul-betul masih dipakai, jadi digunakan, sehingga kita masuk ke area namanya Pracimoyoso, area khusus untuk para putri raja atau area khusus di istana yang kita gunakan untuk menerima tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu khusus yang datang di istana, biasanya kita menggunakan ruangan ini. Silakan Bapak boleh masuk. Yang menarik dari ruangan ini adalah bentuknya segi 8. Iya Pak, segi 8 ini Pak. Segi 8 ya. Nah, yang unik adalah bagaimana konstruksi dari atas untuk menyangga atap ini tidak memakai tiang di tengah. Oh iya Pak, gantung ya Pak ya? Iya, jadi digantung atau istilahnya disambung antara balok kayu yang tadi dan dari sambungan yang saling terkait inilah akhirnya bisa menjadi penguat alias bisa menahan beban di plafon. Ini yang sangat unik. Perancang dari bangunan ini adalah Insinyur Thomas Karsten. Beliau adalah perancang yang sama untuk Pasar Gede di Kota Solo dan juga stasiun balapan di Kota Surakarta. Jadi ini masih dipergunakan. Yang area dalam sana adalah ruang makan yang pada acara-acara khusus masih digunakan untuk jamuan makan. Ini ruang makan yang masih dipergunakan. Tapi kursinya harus diangkat. Jadi cukup
cukup unik ini bangunannya. Ada kaca patri. Ini dipasang atau dibuat baru tahun 1941. Terus di sini bisa dilihat adanya sebuah gading gajah. Gading gajah asli? Ya, ini gading gajah asli yang diukir di Bali dengan sebuah cerita. Jadi kalau Bapak perhatikan dari sisi ini sampai sisi ini ada sebuah cerita, Pak. Dan dua sisi, Pak. Ini sisi depan dan sisi belakang. Ya, dimana kita tahu bahwa gading gajah ini adalah semacam taring. Taring itu adalah gigi ya, dimana adalah termasuk bagian yang paling keras. Tapi ternyata di tangan seorang artis, contohnya di Bali, ini bisa menjadi sebuah cerita yang sangat luar biasa dengan adanya relief atau cerita yang ada di sini. Nah, untuk bagian plafon kita kasih kaca ini. Wah, iya ini, Pak. Ya, salah satunya supaya kalau lampunya dinyalakan, maka ruangan ini akan terlihat luas, ruangan ini terlihat tinggi, ruangan ini akan terlihat juga lebih terang. Ada dua lukisan dari Bali ya. Ini kalau yang sana itu kanvas, itu adalah kayu, Pak. Kayu? Ya. Ini meja VIP untuk makan, dan biasanya kalau untuk makan biasanya buffet dan prasmanan di set di sini. Nah, yang cukup unik dari sisi ruangan ini. Jadi kalau kita ada tamu-tamu khusus yang datang ke istana, kita gunakan ruangan ini. Jadi bukan, atau istilahnya secara fungsional ruangan ini masih digunakan. Selama tidak dipakai ya pengunjung boleh masuk ke dalam. Tapi kalau pas mungkin suatu saat Bapak kesini lagi ternyata tutup sedang dipakai, ya memang karena memang sedang ada tamu. Ya kebetulan hari ini sedang tidak digunakan, kita boleh masuk ke sini. Jadi ini adalah foto-foto keluarga yang ada di sini ya. Ini Kanjeng Gusti, ini Raja. Ini yang tadi pernah saya ceritakan atau sampaikan, kakak perempuan beliau yang menjadi menantu dari Muhammad Yamin. Ini. Nah ini Kanjeng Gusti, ini kakak perempuannya dua, ini adik perempuan. Adik perempuan beliau yang paling kecil ini menikah dengan pangeran, seorang pangeran dari Johor, Malaysia. Malaysia? Iya, ini sekarang tinggal di Johor Baru, Malaysia. Di sini ada foto keluarga, yaitu adalah foto jamuan makan. Jadi Bung Karno pernah makan di meja yang tadi saya tunjukkan. Ini di kursi yang tadi, Pak. Ya. Jadi karena Bung Karno dengan Raja ke-8 itu sangat baik hubungannya, sampai akhirnya mereka sepakat besanan. Ini contoh Bapak bisa lihat foto antara Raja ke-8 Durjana Permaisuri. Di situ waktu kunjungan di sini, yaitu Bung Karno dengan Kartini. Ini adalah anak perempuan, anak laki-laki beliau yang paling tua, namanya Gusti Paundrakarna. Terus di sini adalah Gusti Menur. Ini adalah anak perempuan beliau dengan Sukmawati. Ini di sini ada foto juga. Sukmawati. Jadi ini adiknya Megawati. Iya. Jadi ini adalah foto pernikahan Gusti Menur tahun 2008. Ya, jadi Gusti Menur ini menikah tahun 2008, di mana dihadiri oleh ibunya, yaitu Ibu Sukmawati. Terus ini budinya dari pihak ayah, ini buliknya dari pihak ayah. Ini foto ini dilakukan di dalam ruangan sana. Kita sekarang tidak boleh masuk. Oh gitu. Di ruang hias atau kamar hias. Iya. Jadi ini kamar di belakang ini semuanya. Iya. Di sini ada gambar dari Raja ke-7
beserta dengan permaisuri dan putra putrinya. Ini Mangkunegara yang ke-7, ini permaisurinya, ini adalah Gusti Nurul, putri Mangkunegaran yang sangat terkenal atas kecantikannya, karena sampai dalam sejarah itu beliau menolak cinta dari Supomo Sahrir HB9. Nah, ini untuk membuktikan yang saya ceritakan. Kalau ada waktu, Bapak silahkan datang ke Museum Ulen Sentalu di daerah Kaliurang, Jogja. Di sana ada sebuah kamar berisi benda-benda pribadi beliau, termasuk surat-surat cinta dari Supomo Sahrir yang disimpan di sana. Di Kaliurang, Jogja? Di Kaliurang, Jogja. Namanya Museum Ulen Sentalu. Terus ini adalah putri tertua beliau, putri tertua dari Mangkunegara ke-7. Beliau menikah dengan ahli, ya, ahli hukum, juga ahli Indonesia, ya, India Belanda pertama. Di sini namanya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat, ini dari Banten. Dari perkawinan ini lahirlah ayah dari koreografer top Indonesia, Dimas Jayadiningrat, Dimas J. Terus ini adalah ayahanda dari rocker era Gito Rolis, Ahmad Albar, bernama Bangkit Sanjaya. Kalau Bapak mungkin pernah mendengar namanya, jadi Bangkit Sanjaya itu masih cucu dari Raja Kami yang ke-7, sepupu dari raja yang sekarang. Nah, ini adalah foto dari Gusti Nurul beserta dengan ibundanya. Jadi putri Mangkunegaran yang sangat terkenal kecantikannya. Yang sisi kanan ini Gusti Nurul, yang sebelah kiri ibundanya. Nah, ibundanya ini yang tadi saya sebut Gusti Kanjeng Ratu Timur, anak perempuan dari HB7 Yogyakarta. Ya, beliau Gusti Nurul ini seorang putri Keraton yang juga tidak terlalu suka bahasanya dengan poligami. Bahasanya poligami. Jadi beliau termasuk yang menolak tentang istilahnya raja, sehingga beliau akhirnya sempat digadang-gadang menikah dengan HB9, tapi tidak jadi karena memang beliau mengikuti kata-kata dari ibundanya, di mana menjadi istri raja itu adalah di madu itu tidak enak. Akhirnya beliau tidak mau, alias tidak jadi menikah. Nah, ini ada salah satu kamar yang sekarang kita gunakan sebagai arsop. Artinya istana ini mendapatkan pemasukan nih, dari perawatan dan seterusnya. Ini juga salah satunya dari arsop ini. Jadi ini toko, Pak. Toko. Tapi aslinya dulunya kamar ini digunakan untuk para putri raja. Jadi setiap kamar ini ada pintu penghubung connecting dengan kamar lain, ada pintu yang dihubungkan untuk para abdi dalamnya. Jadi modelnya semacam ini. Ini lantainya juga masih lantai lama, tegel lama.